Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga dalam pertemuan kali ini kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Walaupun sekolah kita tetap online, tapi kita tetap semangat. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Koribah. Saya lahir di Brebes 6 Maret 2000 ya. Nah, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, saya dari IAIN Kudus. Nah, di sini saya sebagai peserta PPL ya, praktik profesi lapangan. Nah, asal alamat saya itu Ciduet, Ketangguhan, Brebes. Dan sekarang tinggal di Prambatan Kidul, Kaliwungu, Kudus. Yang bisa kenal alamatnya silakan main saja, nggak apa-apa. Nah, ini nomor HP-nya, nomor WA, akan tetapi nomor telepon sudah tidak aktif. Ini ada email saya. Sosmed nggak penting ya, tapi ini saya cantumkan saja. Barangkali mau DM atau mau tanya-tanya bisa lewat sosmed saya. IG Koribah 06, Facebooknya Koribah Tunisa. Ya, di sini saya akan mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 11, lebih tepatnya 11 IPS 1, 2, 3, 4, sampai 5 ya. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita mempelajari tentang penciptaan manusia. Ya, sebelumnya mungkin ada beberapa teori yang menjelaskan tentang bagaimana cara manusia diciptakan, entah menurut perspektif Al-Quran, sains, ilmu-ilmuwan, atau sosial, semua tergantung perspektifnya masing-masing. Nah, kita akan mempelajari tentang penciptaan manusia secara perspektif Al-Quran. Nah, ini kita sajikan untuk tujuan pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama itu kita akan membaca dalil Al-Quran, yaitu tentang Quran Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat 12 sampai 14. Nah, ini tuh ada tentang fase penciptaan manusia. Begitu juga dengan Quran Surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 78, yaitu tentang kesempurnaan penciptaan manusia beserta organ-organnya. Yang terakhir itu ada Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 30 sampai 32, yaitu tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua ya. Kedua itu kita belajar juga untuk menyebutkan makna mufradat. Jadi nanti akan diperinci lagi. Sebenarnya sama dengan itu ada terjemahannya. Katanya cuma dipenggal-penggal dan ada terjemahannya. Itu nanti yang kita review itu ada Quran Surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14 ya. Untuk Quran Surat An-Nahl itu sebagai tugas saja. Nah, mohon maaf ini nomor 3 bukan nomor 2 ya, yaitu tentang penerapan. Nah, siswa juga wajib mengetahui tentang penerapan, yaitu perilaku orang yang memahami kandungan Quran Surat Al-Mu'min surat ke-12 sampai 14 tadi ya, tentang fase penciptaan manusia. Quran Surat An-Nahl, Quran Surat Al-Baqarah juga. Ini penting untuk kita pelajari. Selanjutnya, nomor 4 itu menganalisis isi kandungan. Nah, setelah kita tahu penerapannya dan sudah memahami makna-makna dari Al-Quran tersebut, yang tadi tentang penciptaan manusia, itu ada surat Al-Mu'min dan lain-lain. Nah, tugas kita itu hanya menganalisis isi kandungan tersebut ya, yang ada dalam Quran Surat Al-Mu'minun dan An-Nahl dan Al-Baqarah.
Untuk lebih tepatnya, kita bisa lihat buka LKS yang telah disediakan ya. Untuk pengertiannya, kita pahami dulu apa sih itu manusia ya. Ini ada sebuah, saya ambil dari jurnal. Ini ya tentang pengertian manusia, yaitu secara bahasa manusia itu berasal dari bahasa Sanskerta. Agak belibet. Dari kata manu atau bahasa Latinnya itu mens, yang berarti berpikir, berakal, budi atau makhluk yang berakal budi. Itu menurut itu ya, menurut bahasa Sanskerta. Nah, cara istilah itu manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau individu. Nah, ini pengertian manusia secara umum ya. Sebenarnya pengertian manusia itu sangatlah luas. Bahkan ada ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia adalah sebuah makhluk yang memiliki jiwa dan jasad. Itu pengertian untuk manusia saja. Ya, ini disajikan hadis tentang penciptaan manusia sesuai kompetensi dasar kelas Al-Quran hadis kelas 11. Sebenarnya ada dua hadis yang disajikan, sama-sama dari hadis riwayat Muslim, dan satunya hadis riwayat Al-Bukhari. Satunya itu tentang penciptaan manusia dan satunya tentang hak Allah dari manusia. Nah, akan tetapi untuk yang satunya nanti disampaikan sama Ibu Triana Zainubah di pertemuan kedua. Ya. Nah, langsung saja saya bacakan hadisnya. Untuk anak-anak bisa simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, hadatsana Abu Muawiyah wa hadatsana Muhammad bin Abdullah Numayyir Mahdani wa lafdullah hadatsana Abi wa Abu Muawiyah wa waqi'un qalu hadatsana Ammash Zaid ibn wa an Abdillah qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduqi inna ahadakum mujma'u khulquhu fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu fi dhalika alaqatan misla dhalik summa yursilul malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'in kalimatin fi kitabir rizqi wa ajali wa amali wa syakyun aw sa'id fawalladhi la ilaha khairuhu inna ahadakum yawma ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fasabiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fasabiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ini untuk lanjutan hadis tersebut bisa disimak ya sampai fayadkhuluha. Nah, hadis ini berbicara tentang perkembangan pembuahan antara sel sperma dan sel telur yang terjadi di dalam rahim ibu selama 40 hari. Awalnya itu dalam waktu 40 hari dan akan berubah menjadi segumpal darah. Nah, gumpalan darah itu tersebut berkembang menjadi gumpalan daging dan dalam waktu 40 hari dan terus berkembang menjadi tulang. Inti dari hadis tersebut. Selanjutnya ini ada ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia dan keikhlasan dalam beribadah. Ini disajikan
Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ini ayatnya nyambung-menyambung ya. Nah, untuk ayat yang ke-12 ini ada walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya. Nah, ini yang artinya itu manusia diciptakan dari saripati tanah. Nah, kemudian dijawab lagi sama ayat selanjutnya ada summa ja'alna nutfatun fi qararim makin. Nah, yang artinya itu setelah menjadi saripati atau itu menjadi air mani. Nah, air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Nah, air mani atau menurut sains itu bisa sel sperma ya yang dihasilkan setelah seorang melakukan berhubungan suami istri kemudian menghasilkan sel sperma. Nah, sel sperma itu dibuahi dalam rahim ibu, bertempat di rahim ibu. Untuk ayat yang ke-14 ada summa khalaqna nutfah alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghatan idhama fasakuna idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini juga ayatnya berkelanjutan, saling berkelanjutan antara ayat satu dengan ayat lainnya itu. Nah, kemudian setelah menjadi air mani, dan berkumpul di sel rahim ibu. Nah, kemudian akan menjadi segumpal darah. Nah, segumpal darah itu Allah menjadikan segumpal daging lagi. Nah, itu Allah ciptakan itu secara bertahap, tidak semata-mata begitu Allah ciptakan langsung bentuk manusia, akan tapi melalui proses ya. Ada tahap-tahapannya. Setelah menjadi segumpal daging, lalu akan menjadi tulang belulang. Nah, setelah tulang belulang tersebut maka akan dilapisi sebuah daging ya atau kulit. Kemudian jadikan makhluk yang bentuk lain. Nah, semulanya dari satu titik sel sperma ya, kemudian nempel di dinding rahim ibu, kemudian tumbuh. Setelah 40 hari tumbuh menjadi segumpal darah, lalu segumpal darah itu tumbuh lagi menjadi tulang belulang dan penciptaan organ-organ lainnya. Maka itu dalam diciptakannya manusia dalam bentuk lain akan tetapi menjadi makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Karena berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, manusia itu makhluk yang paling sempurna yang memiliki hawa dan nafsu. Nah, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ya, setelah tadi memulai dari tadi sudah dijelaskan dari bentuk setetes mani, maka tahap selanjutnya itu yang terakhir dalam bentuk lain, yaitu berupa bayi kecil yang tumbuh di dalam sel rahim ibu, dalam perut ibu. Yang terakhir fatabarakallahu ahsanul khaliqin, itu maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Jadi untuk seorang muslim kita tidak ada keraguan untuk apa sih, bagaimana sih asal usul manusia, bagaimana sih penciptaan manusia gitu ya. Nah, ini siapa sih yang menciptakan manusia? Ya, kita tidak perlu ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Ya. Mungkin ada beberapa teori tentang manusia yang lainnya. Menurut manusia itu diciptakan dari ada tanah, juga ada Al-Qur'an menjelaskan, tapi ini untuk Al-Mu'min sendiri menceritakan tentang manusia itu kejadiannya mulai dari saripati ya. Mungkin kalau sudah pernah mendengar tentang penciptaan manusia lainnya dari tulang rusuk Nabi Adam, itu pun ada filosofinya, asal usulnya ya.
harus dipelajari semua, maka perlulah untuk menambah wawasan. Jadi agar menjauhi debat dengan seseorang, kita hanya mengetahui ketika manusia itu diciptakan dari saripati saja. Kita mengetahui penciptaan manusia dari sini saja. Jadi ketika teman kita atau saudara-saudari kita membahas tentang penciptaan manusia yang lainnya, lalu kita nggak terima bahwa penciptaan manusia itu sebenarnya gitu. Bahkan ada teori evolusi itu menurut sains ya, penciptaan manusia itu ya gitu. Perlu kita memahami beberapa penciptaan manusia dari beberapa teori atau sumber-sumber lainnya untuk pengetahuan kita. Nah, ini selanjutnya. Ini bisa dibaca ya. Ini untuk LKS halaman 7 tentang kandungan Quran surat Al-Mu'min ayat 12. Ini maaf ayat 12 sampai 14 yaitu. Nah, ini tahapan pertama penciptaan manusia adalah ya berhasil dari saripati tanah. Nah, setelah itu tuh dari saripati air mani yang hina itu atau yang disebut dengan nutfah yang diserap dari sekujur tubuh. Lalu ia menetap dalam keadaan yang seperti itu selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari itu akan berkembang menjadi segumpal darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah nutfah atau segumpal darah itu menjadi sel sperma itu menjadi segumpal darah, yaitu potongan darah berwarna hitam. Potongan darah itu menetap di sana dalam keadaan selama 4 hari pula. Jadi berkelanjutan 40 hari dalam keadaan nutfah atau itu saripati itu. Kemudian tumbuh lagi selama 40 hari menjadi segumpal darah. Nah, kemudian potongan darah itu menjadi yaitu segumpal daging. Ya, setelah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging. Nah, tahapan ini anggota tubuhnya. Nah, pada tahapan ini ditentukan anggota tubuh rupanya, bentuknya, dan dalam bentuk keadaan lain. Nah, setelah berkelanjutan ada penciptaan organ-organ tubuhnya. Nah, ada yang menyebutkan organ apa yang diciptakan pertama. Ya, di dalam perut seorang ibu ada yang mengatakan tentang jantung. Jantung itu diciptakan pertama, lalu organ-organ lainnya atau seperti hati, tangan atau itu mungkin hanya seorang ada pendapat atau pendapat lainnya bisa dicari ke Bapak dari sumber lain. Ya, untuk kebenarannya wallahu alam. Ini hanya teori yang saya baca. Ya, untuk selanjutnya ini disajikan Quran surat An-Nahl ayat ke-78 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, dalam surat ini tuh menjelaskan bahwa saat ibu itu melahirkan anaknya ke dunia itu, anak itu tidak mengetahui apa-apa, suatu apapun di sekitarnya. Nah, kemudian anak tersebut itu dibekali panca indera untuk mengetahui segala hal yang diajarkan kepadanya. Ya, panca indera bawaan dari lahir pada umumnya mata, telinga, hidung, mulut, kaki, semua organ-organ lainnya. Nah, dengan itu beberapa bulan, beberapa sampai tahun, sampai sekarang kita dulunya tidak mengerti apa-apa tentang sekitar, sekarang kita serba tahu. Ya, apalagi dibekali dengan suatu pendidikan, maka manusia itu harus memiliki rasa bersyukur tentang penciptaan manusia, bahwa kuasa Allah ini benar-benar dahsyat gitu.
Ya, dulunya kita tidak mengerti apa-apa, sekarang mengerti tentang kuasa Allah, keajaiban. Perlulah untuk kita untuk selalu bersyukur. Nah, ini Allah menciptakan panca indera dan menganugerahkan kepada manusia. Ya, tadi sudah disebutkan meliputi pendengaran, penglihatan, pengrasa, indera pendengaran yang Allah itu berikan kepada manusia dengan fungsinya masing-masing. Ya. Bahkan menurut para ahli, manusia itu dapat mendengar suara di sekitarnya saat masih dalam janin. Ya, gitu. Makanya ketika seorang ibu mengandung dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam kandungan itu mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an tersebut gitu. Biasanya ketika seorang ibu mengandung dibacakan, alangkah baiknya kalau mau anaknya ganteng bisa dibacakan dengan Quran surat Yusuf ya. Kalau cantik bisa itu dipelajari lagi. Nah, dalam proses belajar dan mengenai hal-hal baru, selain memanfaatkan panca indera pendengaran, manusia juga itu memanfaatkan panca indera penglihatan seperti mata kita ya, yang dianugerahkan oleh Allah sebagai pendukungnya. Nah, indera penglihatan ini berfungsi sebagai alat untuk melihat benda-benda di sekitar manusia. Ya, mungkin ada beberapa manusia yang diciptakan saking istimewanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi belum bisa melihat sampai sekarang ada. Jadi itu hanya menggunakan mata batin saja. Bahkan banyak yang hafiz itu cepet banget menghafal Al-Qur'an. Tetapi beliau itu tidak memiliki mata yang sempurna gitu. Penglihatan yang sempurna. Beda sama kita yang mungkin diciptakan Allah sempurna, mempunyai mata 2, tangan 2, kaki 2, akan tetapi sulit untuk menghafalkan karena mungkin terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Apalagi ketika lihat di sosmed aja, mata kita cenderung melihat maksiat dan menikmatinya yang lebih bahaya itu ya. Wallahu a'lam. Semoga kita selalu diampuni oleh Allah dosanya. Nah, untuk selanjutnya kita memahami tadi sedikit cuplikan tentang kandungan surat An-Nahl. Untuk selanjutnya ini ada tugas sekedar memahami isi kandungan surat An-Nahl ayat ke-78 ya. Nah, ini mufradatnya bisa dibaca, nanti saya kirimkan PowerPoint-nya. Nah, ini juga tentang fase proses penciptaan manusia menurut Al-Qur'an. Ini bisa dipelajari satu-satu, mulai dari saripati tanah, kemudian menjadi ovum dan sperma, menjadi zigot ya, dan implantasi, kemudian menjadi embrio, fetus, pemberian ruh, dan bayi yang sempurna dan siap untuk dilahirkan ke dunia. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang mau bertanya atau mengenai materinya kurang jelas dalam penyampaian saya, bisa ditanyakan ulang melalui nanti di Classroom, atau kalau malu di Classroom bisa WA saya, kontak WA saya, bisa IG juga bisa semua. Kita sama-sama belajar ya. Bukan berarti saya mengajarkan saya lebih pintar dari teman-teman semua. Akan tetapi kita sama-sama belajar. Saling mengingatkan tentang pembelajaran pun saya malah terima kasih karena sudah menyimak. Ya. Untuk absensi bisa dilakukan di komentar YouTube ya. Kolom komentar itu sudah termasuk keaktifan kehadiran ya, keaktifan.
Walaupun sesibuk apapun bolehlah komen. Untuk nama, silakan namanya, terus kelasnya. Karena saya mengajar tidak hanya satu kelas di sini, ada beberapa kelas. Jadi bersertakan kelasnya. Jadi misalnya nama saya Koriba, terus garis miring, bisa disebutkan kelasnya, terus hadir gitu ya. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ya. Jangan lupa tetap belajar. Pahami materi-materinya. Terima kasih.